Sebagai orang Kristen, kita semua memiliki satu tanggung jawab yang sama untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini adalah perintah yang wajib dilakukan setiap orang percaya. Tapi masalahnya, kita kan hanya jemaat, bukan pendeta, apalagi misionaris. Lalu, bagaimana cara kita menginjil? Sebenarnya, ada 4 cara mudah menginjil di zaman modern. Mari kita lihat. Cara pertama adalah berdoa. Seringkali orang Kristen lupa bahwa kita semua punya kuasa ketika berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan seorang Rasul Paulus pun meminta doa kepada jemaat di Efesus supaya Paulus diberi karunia untuk berkata-kata dengan benar sehingga berhasil memberitakan Injil. Efesus 6 ayat 18-20 berkata, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, bagaimana seharusnya aku berbicara. Alkitab sendiri memerintahkan kita untuk berdoa bagi mereka yang khusus diutus untuk melayani dan memberitakan Injil. Doakan mereka supaya diberi kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk berkata-kata sesuai tuntunan Roh Kudus sehingga Injil bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengenal Injil. Doakanlah juga orang-orang di sekitar Anda, teman, sahabat, tetangga, atau bahkan anggota keluarga yang masih menolak Injil. Doakanlah supaya hati mereka dilembutkan oleh Roh Kudus, sehingga ketika mereka mendengar Injil, hati mereka sudah siap untuk menerima kabar baik itu. Bisa jadi doa sederhana kita dengan hati yang tulus mampu melunakkan hati mereka yang keras. Jika hati mereka sudah berhasil dilunakkan, saatnya untuk langkah kedua, yaitu perbuatan kasih. Senjata paling ampuh untuk menunjukkan Injil adalah dengan perbuatan kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, lakukanlah perbuatan kasih kepada semua orang. Kasih menjadi senjata utama untuk menunjukkan iman kita kepada Yesus. Karena Allah adalah kasih. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Untuk menunjukkan iman kita wajib menunjukkan perbuatan kasih kita secara sengaja dan terang-terangan tanpa memilih-milih. Perbuatan kasih menolong orang lain yang sedang kesulitan atau membutuhkan sesuatu tanpa memilih siapa yang kita tolong, atau bisa juga hal sederhana bisa membuka pintu hati mereka yang keras. Apalagi ketika seseorang sedang lemah dan butuh bantuan, disitulah seharusnya kita menjadi seperti Kristus, datang kepada mereka yang butuh pertolongan, sehingga semua orang bisa melihat Kristus dari apa yang kita lakukan. Lalu yang ketiga adalah persembahan. Selain persembahan kepada gereja tempat kita bertumbuh, kita juga bisa saja menyisihkan persembahan langsung kepada pos-pos penginjilan tertentu. Jika Anda memiliki teman seorang misionaris, Anda bisa bertanya kepada mereka apa yang bisa dibantu. Kalaupun kita tidak bisa ikut mendukung mereka untuk terjun langsung ke lapangan, paling tidak kita bisa membantu mereka dengan dukungan material seperti transportasi, makanan, menyumbang Alkitab, ataupun sekedar uang. Bisa jadi pemberian kita adalah buah dari doa-doa mereka, tapi pastikan Anda memberikan persembahan kepada orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya dan memang untuk kemajuan Injil di daerah tertentu. Dukungan material Anda bisa sangat membantu para misionaris memenuhi kebutuhan utama mereka saat menginjil. Lalu yang keempat, cara yang paling mudah adalah menggunakan media sosial. Karena semua orang pasti memiliki gadget. Usia berapapun Anda di zaman modern ini, Anda pasti memiliki sosial media. Gunakanlah sosial media Anda untuk berbagi kebaikan Tuhan, seperti yang saya lakukan. Melalui channel YouTube ini, saya mendedikasikannya bagi semua orang yang ingin mengenal Yesus Kristus. Kita pun juga bisa menggunakan AI untuk membantu kita memvisualisasikan apa yang tertulis di Alkitab dan menyebarkan bagian-bagian ayat-ayat Alkitab tertentu di sosial media Anda.
kita tidak akan tahu siapa yang melihat sosial media Anda. Bisa jadi benih yang kita tebar di media sosial akan jatuh ke tanah yang subur. Dalam menginjil ada bagian menabur, ada juga bagian menuai. Jadi jangan sedih ketika kita tidak berhasil menuai Injil. Siapa tahu bagian kita memang hanya untuk menabur. Setiap orang punya bagian masing-masing dalam kemajuan Injil. Yang paling penting, sebagai orang percaya, seharusnya kita terbeban untuk mengabarkan Injil kepada orang lain, memberitakan karya keselamatan Yesus Kristus kepada semua orang sampai genap waktunya dan Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Karena kita juga tidak akan tahu kapan batas waktu seseorang sebelum dia mati. Bisa jadi perjumpaan dengan kita adalah kesempatan terakhir mereka. Jadi sebarkanlah Injil.